Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya dari Oke Saham. Hari ini saya ingin membahas beberapa saham-saham yang memiliki potensi yang sangat menarik untuk kita perhatikan besok. Nah, yang pertama adalah WSBP. Nah, WSBP ini 2 hari ini mengalami penurunan ya. Dari kemarin sempat harga tertinggi di tanggal 16 itu sempat tertingginya sampai 204. Dan di tanggal 17 itu tertingginya sampai 206. Habis itu dia turun lagi ke harga close-nya 197. Hari ini dia mengalami penurunan lagi dengan close dia kisaran 195 atau 196. Nah, kenapa sih beberapa hari ini WSBP mengalami penurunan? Apakah perlu panik? Ya jangan. Kenapa? WSBP ini sedang mengalami fase uptrend. Yang pertama adalah kenapa dia sedang mengalami penurunan? Ini adalah satu rahasia dari belajar candle. Jadi apabila harga candle itu menjauhi dari MA5, dia akan mendekati kembali. Jadi ketika dia menjauh dari MA5-nya di 16, nah ini 16 dia sangat jauh ya. Ini kita terangin sedikit biar lebih terang. Nah, kita tebelin aja. Nah, ketika dia menjauhi dari MA5-nya, dia akan mendekati kembali dengan MA5. Dengan cara apapun, apakah dia menurunkan harga, dia turun, mendekati, atau garis MA5-nya ini menukik tajam untuk mendekati MA5. Contoh nih, nah dia kan kalau mendekati tuh, mendekati terus. Nah, ketika dia turun tajam, nah ini seperti ini, turun tajam, dia akan naik untuk mendekati lagi MA5. Begitu juga terjadi apabila dia terjadi kenaikan. Nah, apabila dia sudah menjauhi dari MA5, dia bakal menurun kembali untuk mendekati MA5. Jadi apabila kawan-kawan punya harga WSBP di harga 200-an, ya jangan panik. Asal money management kawan-kawan bagus, kawan-kawan bisa dengan tenang untuk average down nanti di harga bawah, atau nanti tunggu saja dengan uangnya yang lain untuk bisa dibelikan di saham-saham yang lain. Nah, kalau kawan-kawan memutuskan untuk average down, ya kawan-kawan bisa menentukan di harga MA5-nya. Nah, MA5 ini di harga 187. Jadi tunggu aja nanti ketika dia mendekati MA5. Nah, nanti kawan-kawan bisa beli lagi atau average down. Atau nanti kawan-kawan bisa menunggu di MA200-nya di harga 177. Kenapa ini saya ngomongin santai? Karena kita lihat di perdagangan di tanggal 16 ini volumenya sangat tinggi. Jadi ketika 2 hari yang lalu, nah ini 2 hari sekarang ini, volumenya itu tidak melebihi dari volume dari tanggal 16. Jadi kemungkinan masih ada orang-orang yang memiliki barang banyak itu masih simpan harganya. Hanya beberapa saja yang mungkin ini kemarin sempat panik karena dia sempat turun di harga 195, jadi banyak yang jual juga, sehingga volumenya agak naik untuk take profit. Nah, untuk sekarang juga mungkin ada hanya beberapa orang yang take profit sebagian, makanya volumenya masih kecil. Kemungkinan sih kalau menurut saya besok mungkin masih akan mengalami penurunan. Nah, kalau besok mengalami penurunan itu sangat wajar dan sangat bagus ya. Kita akan nunggu dia nanti ketika mendekati MA5. Nah, selanjutnya yang bakal saya bahas adalah saham KRAS yang sedang naik daun ya. Dari berbagai berita juga banyak saham KRAS ini juga yang bagus dari perdagangan hari ini. Saham KRAS itu mengalami volume yang sangat tinggi. Nah, dia sudah break di harga 420. Nah, ini ya, kita tengok. Nah, dia sudah break di harga 420. Nah, sehingga kita kalau seandainya mau beli hari ini itu bisa di buy close atau besok kita pantau KRAS. Nah, peluangnya dia masih tinggi jauh. KRAS. Ini kemungkinan dia bakal naik lagi besok. Karena alasannya adalah dia sudah break di harga 420. Jadi kalau seandainya kawan-kawan punya harga di atas, itu tunggu untuk take profit aja besok, atau itu punya resikonya kalau dia turun di bawah 424
besok itu bisa jual dulu, atau mungkin tunggu saja dulu nanti dia di bawah MA20-nya. Tapi sepertinya sih kalau melihat dari volume perdagangan hari ini, besok dia akan naik lagi. Terus saham apa lagi sih yang punya potensi? Nah, saya punya beberapa saham lapis ketiga mungkin ya. Itu yang mungkin patut kita pantau, itu adalah nikel. Nah, nikel ini juga mengalami kenaikan ya hari ini, walaupun tidak harganya tidak mencakup untuk tertinggi di harga di tanggal 11. Tapi ini wajib dipantau buat besok, karena dia sudah breakout di harga ini. Nah, nikel bisa kita pantau dengan potensi resikonya itu ada di harga 882. Nah, nikel ya bisa dipantau lagi besok. Satu lagi adalah mungkin banyak juga ini saham-sahamnya friend. Nah, ini banyak kawan yang menjadi kawan atau lawan di friend. Banyak juga kawan-kawan saya yang mungkin tidak disiplin ya, masih punya saham harga friend di atas. Nah, friend ini juga cukup menarik karena dia sudah tidak memiliki lower low lagi. Nah, lower low-nya di sini dia sudah mulai naik. Nah, kita bakal break, kita bakal spekulasi buy apabila dia menembus harga 68, 69. Nanti kalau seandainya dia mencapai harga 69 itu kita bisa spekulasi buy. Apalagi itu bertahan sampai penutupan. Kita bisa pantau harga friend dengan harga 69. Dengan potensi ya sangat jauh potensinya. Bisa di atas ratusan. Nah, 69 ya harga friend. Terus apa lagi sih yang kira-kira menarik? Dia juga bisa potensi bagus. Ya. Gia. Nah, Gia ini sudah sangat tinggi ya. Terkait dari ada berita dari Ustadz Yusuf Mansur waktu itu terkait berita beli saham Gia. Nah, tapi kalau melihat dari sini saham Gia sangat-sangat tinggi. Nah, kalau melihat dari perdagangannya mungkin besok bakal masih naik lagi. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi besok. Nah, kalau seandainya kawan-kawan masih punya di pucuk, tahan aja, tunggu selama dia tidak turun dari MA5. Saham Gia. Dan dia juga sudah mengalami fase uptrend ya. Nah, dia sudah mengalami fase uptrend. Ciri-cirinya apa? MA20 di bawah. Nah, saya juga pakai MA13. Dia sudah di tengah, rapi sekali, dan MA5-nya ada di paling atas. Nah, saham Gia. Nah, kira-kira saham apa sih yang sedang berada di support? Saya sedang memantau saham Sido. Nah, saham Sido ini sedang mengalami ada berada di supportnya. Nah, supportnya itu ada di 810. Nah, ketika dia turun di 810, turun lagi di bawah itu kemungkinan kita bakal lupakan dulu. Tapi untuk sekarang kita bisa spekulasi. Karena dia berada di support. Malah saya mengibaratkan kalau Sido ini sedang ancang-ancang untuk melompat. Nah, 810 ya. Nah, kalau dia turun di bawah 810 kita keluar. Tapi kalau saya berani beli Sido, apalagi sekarang lagi fase Windows dressing ya, mungkin sudah mulai, jadi kita pantau Sido. Saham apa lagi sih yang kira-kira masih sideways tapi ada potensi naik? Itu ada satu lagi, ada Agro. Nah, Agro ini sudah mengalami fase uptrend. Cirinya apa? MA20-nya di bawah, MA5-nya di atas. Nah, tapi dia harganya masih ada sekitar segini tadi. Kalau seandainya dia nanti break di atas harga 432, di atas itu kita bisa spekulasi buy. Jadi kalau kawan-kawan punya automatic order, itu bisa pasang aja di 432 satu lot. Jadi ketika itu terambil, kawan-kawan langsung bisa tahu, oh Agro kita nggak dapat, langsung kita pantau. Nah, potensinya berapa? Sangat jauh, di harga 500. Berapa sih itu, berapa persen kan itu potensinya? Kita tengok ya. Nah, potensinya sampai 17%. Nih, potensinya sekitar 17%. Resikonya berapa? Nah, kita tengok resikonya di harga sekarang. Resikonya kita ambil di MA20. Kisaran
kisaran 5%-an. Jadi 17/5 ya kalau saya berani. Kita tunggu aja, tapi mungkin memang kita nggak tahu kapan dia bakal naiknya. Jadi kita bisa pantau, atau kalau kawan-kawan punya money management yang kuat, kita bisa ambil, spekulasi ambil. Saran saya adalah kuatkan money management. Mau itu saham lapis berapa, kawan-kawan harus berani money management. Mungkin porsinya saja. Kalau saham-saham seperti LQ45 atau Kompas 100, mungkin bisa kita spekulasi kisaran 10-20% dari modal kita. Tapi kalau saham-saham seperti mungkin semi gorengan ya, kayak Raja, kayak Friends, seperti itu, mungkin kita hanya pakai 5% modal. Jadi ketika saham itu turun, kita bisa santai ketika untuk average down atau kita lepas. Ketika dia naik, kita bisa spekulasi average up. Begitu saja sedikit dari saya di hari ini. Semoga bermanfaat. Jadikanlah trader yang smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.